Siapa nama hamba ini? Dari Filipi tadi ya, Filipi 5, coba Filipi 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam bentuk dewa. Oke, berarti hamba di Yesaya 53 dan Filipi 2 itu Yesus ya? Yes. Mantap. Yesus ini hambanya siapa sekarang? Loh, kan dia itu bukan seorang hamba, dia menjadi seorang hamba. Gitu loh, ngerti nggak sih konteks ini? Baca ulang. Ini kan kita kan dikorelasikan dengan Yesaya 53. Ketika dibilang hambaku gitu, awas hati-hati loh, nanti lu manunggaling kawulo Gusti kayak Syekh Siti Jenar. Nanti lu masa Yesusnya kayak Syekh Siti Jenar menyembah diri sendiri? Ini kan nggak masuk di konsep ketuhanan, kawanku. Gurunda silakan Gurunda. Aku udah segitu aja. Lanjut dong. Oh dia apa namanya, keenakan dia. Mulai terhanyut ya. Jadi ketika Yesaya 53 ini untuk Yesus ya untuk Yesus gitu loh. Untuk Yesus gitu. Nah, dari siapa? Ini untuk Yesus dari siapa gitu? Ini kan buat Nabi Yesaya. Nah, iya, nubuatan Nabi Yesaya itu nubuatannya datang dari siapa? Datang dari Elohim kan? Nah, Elohimnya siapa namanya? Baca itu tadi Filipi. Dia tahu namanya. Di situ kan yang mengambil rupa sebagai hamba Yesus, yang Elohimnya tidak dikasih tahu namanya. Itu mau lu ambil Matius sampai Wahyu itu nggak ada namanya. Jujur dong, ayo bisa, ayo bisa, ayo. Jadi yang mengambil bentuk dewa dan juga yang seorang hamba di dalam Yesaya 53 ini tuh hambanya siapa? Ayolah. Masa nggak bisa jujur sih? Hamba Tuhan. Kalau jawab. Nah, kalau nanti dijawab hamba Tuhan, Tuhannya ini namanya siapa? Ya kalau di Yesaya itu kan YHWH Elohim. Ayo lemah, ayo, bisa. Semangat nanti soalnya gini ya. Kita kasih tahu, nanti tebak sendiri siapa namanya, tapi kita akan kasih tahu ciri-ciri dari Tuhannya ini gitu. Silahkan dibuka 1 Timotius 1:17. Ini favorit gua dan ini dari Gurunda juga. Ini Gurunda kemana ini? Gurunda. Ya lanjutin Gurunda juga istirahat kan. Lanjutin dulu. Lagi buat kopi itu kebiasaan. Oh, iya. Ini buat kopinya di Toraja kayaknya ini, jauh. Oke, kita buka 1 Timotius 1:17 ya. Ya udahlah, kita langsung mode full penginjilan aja. Nah, di 1 Timotius 1:17 nanti karakter dari siapa yang Yesus menghambakan dirinya ini ketahuan gitu. Perhatikan di sini. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan. Ini Paulus ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Ini Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin nggak lemah? Amin nggak lemah? Nah, nggak mau amin dia. Nggak mau amin dia. Tertulis loh perjanjian baru. Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin nggak? Amin. Amin, mantap. Nah, kalau udah diaminkan, Yesus artinya hamba dari yang tak nampak ini gitu loh. Nanti kita tinggal cari tahu siapa nama yang tak nampak ini. Apa yang dikatakan Paulus ini sama dengan yang dikatakan Yesus, Yohanes 5:37. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Paulus menambahkan yang tak nampak. Udah jelas banget, kalian Kristen malah menyembah Yesusnya. Kan lucu. Disangka Yesus pas ngobrol itu kayak angin bentuknya.
Nggak kelihatan sama murid-muridnya. Ini udah jelas-jelas Tuhannya Paulus, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya orang-orang yang ada di zamannya Yesus itu tak nampak. Kalian nuhanin Yesusnya, Yesus kupingnya aja kelihatan. Gitu loh. Masih kurang. Ini satu doang nih, nggak mungkin. Oke, kita lihat lagi dalil selanjutnya. Mundur sedikit ke maju ke 1 Timotius 6. 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun nih lemah tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi dari zaman Adam sampai Yesus sampai Paulus, sampai kita 2024 belum pernah ada yang melihat dia. Lu nuhanin Yesus. Jadi perjanjian baru itu kalau lu baca tanpa doktrin dari Kristen, itu nanti nyambung sama Al-Quran. Tuhan itu tidak kelihatan, tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Gitu. Ini Paulus 2 kali ngomong kayak gini loh. Paulus 2 kali ngomong kayak gini. Masih lu bebal. Kalau Paulus lu nggak percaya lagi, misalnya lu jadi hilang feeling sama Paulus, oke, kita ke Yohanes. Kita lihat yang Yohanes katakan. 1 Yohanes 4:12. Nah, di sini. Baca di sini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nih, Yohanes sekarang ngomong. Paulus udah ngomong 2 kali. Lu masih nggak mau. Yohanes sekarang yang ngomong firman Allah adalah Allah. Yohanes ngomong firman Allah adalah Allah, tetap dia bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, yang pernah melihat Tuhan. Lu mau kemana lagi? Gitu loh. Mau kemana lagi? Yesusnya mau dibikin angin supaya nggak kelihatan. Melihat Yesus sama seperti melihat Bapa, bro. Mantap. Oke, kita ke situ. Yohanes 14:9. Itu penjelasannya gimana? Kita lihat di KPR. Nih, jadi kita sola scriptura, menjelaskan dalil dengan dalil. Kita ke KPR 9. Mana sih KPR itu ya? KPR 9. Ya. Nah, di sini. Ingat waktu Paulus pertama kali berjumpa dengan Yesus? Ingat nggak? Ya. Nah, mantap. Nah, sekarang lihat di sini. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Katanya dijawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Paulus nganiaya Yesus? Kalian nanti terjemahinnya apa? Iya, itu maksudnya menganiaya orang-orang yang percaya dengan Yesus. Itu maksudnya, bre. Orang-orang percaya Yesus, Yesus percaya Bapa. Jadi dalam satu iman. Satu iman, satu pekerjaan, satu kepercayaan. Jadi yang Yohanes 14 nomor 9 penjelasannya di Kisah Para Apostol 9 nomor 4. Ketika Yesus ngomong, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Selamat datang di kebenaran. Itu maksudnya, my bre. Gitu. Karena kalau lu maksa melihat Bapa sama dengan melihat Yesus, murid-murid Yesus itu lebih pinter dari lu, lebih lama ngobrol sama Yesus, dan lebih tahu ajaran Yesus udah langsung dari mulutnya. Dan mereka tetap ngomong, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jadi tinggalkan doktrin gereja, tinggalkan doktrin Kristen, lu baca ini dengan jujur, gitu. Sola scriptura. Kebenaran itu datang dari kitab sucinya sendiri, gitu loh. Bukan dari penjelasan pribadi. Lu akan mengerti, gitu. Lu akan mengerti bahwasanya yang namanya Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak bisa mampu digapai oleh penglihatan para makhluk, gitu kan? Tuhan itu tidak pernah melakukan apa yang dia tidak katakan. Maksud gua apa? Tidak pernah satu kata pun Tuhan ngomong salib atau penyaliban, tidak pernah.
Nggak pernah, Bre. Gitu. Jadi itu penjelasannya Yohanes 14 nomor 9. Apalagi? Habis, sudah. Nah, menurutmu Yesaya 53 tadi bernubuat tentang apa? Maksudnya tentang apa? Ini tentang kedatangan Yesus. Mana tadi? Ya saya ini ya. Nah, ini tentang kedatangan Yesus yang nanti kedua kalinya. Jadi nanti hamba Tuhan ini akan datang kedua kalinya untuk menggenapi umurnya yang akan lanjut, keturunannya, kehendak Tuhan yang akan terlaksana olehnya. Apa kehendak Tuhan yang akan terlaksana olehnya? Menjadi hakim yang adil. Gitu. Sesimpel itu. 53 itu untuk Yesus. Yesus yang iya. Oke, fix ya. Fix. Coba baca dari ayat pertama. Ya kita baca dari dalil pertama, tapi lu harus terima kenyataan ya. Kita baca dari pertama ya. Kita baca dari pertama. Ini lu harus terima semua lemah. Ini lu harus terima semua. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Orang Kristen. Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Orang Roma. Orang Kristen. Woi, noise. Ini orang Roma ya. Jadi kekuasaan di Yesaya, kekuasaan Tuhan itu dinyatakan bukan lagi kepada orang Israel, tapi orang Roma. Karena apa? Karena orang Roma lah yang percaya Yesus itu dinubuatkan dalam Yesaya 53 gitu. Lanjut. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan gitu. Dan semaraknya pun tidak ada. Jadi lu harus terima juga ini. Gue hanya membantu lu untuk menerima Yesaya 53. Yesus yang kalian kenal tidak seperti yang di foto-foto. Karena dia tidak tampan. Dan dia tidak kelihatan aura tampannya. Yesaya 53 nomor 2. Lalu kemudian, ia dihina dan dihindari orang. Yesus dihina dan dihindari orang ya. Siapa yang suka menghina Yesus? Ia dihina dan dihindari orang. Gitu loh. Apa kaum yang suka menghina? Ya orang-orang Roma dong. Udah tahu belum ada salib gambarnya kepala keledai? Kalau zaman sekarang? Kalau zaman sekarang ya nggak ada lah. Udah punah itu orang-orangnya. Siapa yang suka bikin statement tiang gantungan, tiang apa, tiang apa? Yesus kan bukan tiang. Coba perhatikan deh, Muslim ketika mendakwahi orang-orang Kristen, mengcounter syubhat dan fitnah orang Kristen, yang dihajar itu apa? Penyalibannya, gitu kan? Doktrin-doktrin orang Kristen tentang Tritunggal, tentang ketuhanannya. Yesusnya tuh nggak pernah sekalipun dihina Yesusnya, terlindungi. Saking ahlinya kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oke, lanjut Bang. Mantap ya, lanjut, gitu dong. Nah, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan gitu. Ini gue nggak tahu, nanti orang Kristen aja yang menghayati gitu, sengsaranya di mana, menderita sakit apa dia. Ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan gitu kan. Jadi sangat-sangat dikucilkan lah dia. Dia tuh sangat-sangat dikucilkan gitu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, itulah itu kutuk, dipukul dan ditindas Tuhan. Jadi Yesus ini kita mengiranya ditindas Tuhan gitu. Kita mengiranya. Terlalu provokatif cuma ya apalah, tertulisnya begitu kok. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilir-bilurnya kita menjadi sembuh gitu. Jadi dia ini kalau zaman sekarang, kalau ditafsirkan itu ini kejadian apa? Zaman sekarang. Secara tafsir kalau ayat itu loh. Oh, kalau zaman sekarang belum, nanti yang gue bilang Yesus itu nanti kan turun kedua kali. Di sini dia akan mengalami peperangan dengan Al-Masihud Dajjal, Mesias palsu, gitu.
Makanya nanti akan ada pemberontakan kepada dia gitu. Akan ada yang mencoba meremukkan dia dengan kejahatannya, yang menyembah Masihud Dajjal ini gitu kan. Lalu kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, jadi keselamatan yang harusnya buat kita itu malah untuk dia gitu. Kenapa? Karena kita satu koalisi. Dalam apa? Dalam liilah kalimatillah, tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Karena apa? Itu membuat penyaliban, bukan untuk nanti kedatangan kedua beda lagi. Kawanku, perhatikan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi ini kan ada ganjaran yang nanti hasilnya itu diapain dulu? Sebelum ganjaran diapain dulu? Lihat, perhatikan. Sebabnya kan ditikam ya, oleh pemberontakan. Dia diremukkan oleh kejahatan. Nah, kejahatan kita kan manusia kan. Iya. Nah sekarang lemah gini loh, coba dipikir deh. Yesus ketika turun pertama sebelum disalib, apakah orang Yahudi menyembah berhala? Tidak dong. Ya itu dia. Terus pemberontakannya apa? Hashem, Adonai. Itu dia, makanya itu belum berarti pemberontakan. Karena di sini yang dimaksud pemberontakan adalah menyembah Tuhan yang lain. Gitu. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Apa sih kejahatan paling tinggi kepada Tuhan itu? Berzina, ngawinin istri orang, apa? Ini prot-prot mayat, kan bukan. Kejahatan kita yang paling tinggi di mata Tuhan adalah menyembah Tuhan yang lain, menyembah berhala. Ini belum terjadi ketika Yesus turun pertama kali. Belum terjadi, bre. Kata siapa? Kata siapa belum terjadi? Ya udah. Orang Israel menyembah itu patung lembu. Yesusnya turun di situ nggak? Selamat pagi semuanya. Katanya Pagi juga. belum pernah. Jo, ayo. Gini lemah, kata lu bilang Yesus turun, ini kan kata lu membuat untuk penyaliban. Ketika zaman penyaliban, Israel masih nyembah lembu nggak? Atau udah kembali menyembah Hashem? Nah itulah maksud gua gitu kan. Akhirnya lu menyadari gitu. Kalau lu bilang Israel menyembah, menyadari apa? ini ketika Yesus turun pertama kali, ada nggak orang-orang Yahudi berontak kepada Tuhan? Ada nggak? Emang Jujur. Emang ahli kitab orang Farisi zaman itu pengikut Yesus apa berontak terhadap Yesus? Loh ini kan Yesusnya nih objek yang menderita. Jadi Yesus itu datang sebagai objek yang menderita, bukan sebagai penguasa, kan gitu. Jangan keputar-putar gitu. Kita. Nah pemberontakan kita tuh Nah iya, pemberontakan kita tuh apa sih pemberontakan tuh? Tidak menyembah Tuhan yang itu apa? Tidak ikut aturan kan? Tidak ikut aturan. Nah pemberontakan yang paling tinggi apa? Tidak taat. Apakah orang Israel tidak menyembah Tuhan yang benar ketika Yesus ketika Yesus mau disalib? Apa orang Israel Yahudi itu mau mengikuti Isa Yesus? Enggak kan? Malah mau begini kan? Coba itu memberontak enggak? Ya bukan dong. Lu kok bukan? Coba bukan. Karena Yesus bukan otoritas. Karena Yesus bukan otoritas. Bener, diem. Coba buka Al-Quran, An-Nisa ayat 156. Ya, kita buka ya, An-Nisa 56. An-Nisa 156. Jangan baca dulu ya. Enggak dibaca dulu. Ini buka dulu. Nih. Jangan dibaca. Enggak, ini baru dibuka. Jangan dibaca ya. Iya. Nah. Dan kami hukum juga orang yang disebut orang kafir itu kafir terhadap Allah kan? Iya. Kenapa di sini kafir terhadap Isa juga? Coba jelasin. Iya, kalau misalnya lu tidak menyampaikan apa yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, ya lu kufur terhadap Nabi, lu kafir terhadap Nabi, lu menutup kebenaran. Kayak misalnya kafir Quraisy. Kenapa kafir Quraisy? Mereka sama-sama
Mereka sama-sama menyembah apa? Sama menyembah Allah, tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Dan mereka menolak kenabian dari Nabi Muhammad. Ya, mereka kafir kepada Nabi Muhammad. Tidak ada tertulis sama sekali, hanya terhadap Isa. Lihat dan pelajari. Iya, ini semua nabi. Kalau kalau lu menolak apa yang dikatakan oleh nabi, ya lu kafir. Sama kayak kafir ahlul kitab, Yahudi. Yahudi kafirnya apa emang? Kalau di dalam Al-Qur'an. Bro, apa? orang yang disebut kafir, kalau kafir terhadap nabi itu masih diampuni. Kalau kafir terhadap Allah itu tidak diampuni. Nggak ada, bre. Kafir itu orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, bro. Jikalau telah sampai risalahku kepadamu mengenai kenabianku dan engkau menolak, maka neraka kekal jahanam untukmu. Itu kata Nabi. Mana. Ya elah, ini jikalau telah sampai risalah kenabianku. Telah. Hadis Muslim 7232 ya. Tunggu ya, ini gua ini. Oh, Pak Robert. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Robert. Jika telah sampai kabar Islam, engkau menolak. Hadis riwayat Muslim 7232 kayaknya, Bang. Oh iya, coba kita lihat. Muslim 7232. Nggak ada 7232. Apa ya? Apabila telah sampai kepada mereka tentang kabar kerasulanku dan tidak beriman, maka tempatnya di neraka. Ah, noten. Berapa Oh, ya? ya. Hadis riwayat 5232. Bentar. Hadis tuh banyak banget, ada puluhan ribu. Makanya kalau nyari agak makan waktu. Tunggu ya. Bisa nggak jawab? Lama nih. Oh iya, itu tadi udah gua jawab, tapi kan lu minta data. Data itu butuh waktu. Oke. Santuy Bang, santuy. Kita santuy aja, ngopi-ngopi. Ya iyalah. Toh lu udah mengakui kan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus, yaitu hamba. Mana? Mana dia ya? Ah, ini dia. Yang telah mendengar kenabianku.
Pada kemana ini kok sepi? Ini yang hadis risalah Nabi itu loh, Ustad. Di mana ya, Ustad? Susah nyarinya. Yang apa itu? Jikalau telah sampai risalahku kepada manusia lalu kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Oh, itu di hadis Muslim itu ada. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya Muslim kan banyak, tunggu ya. Iya, Waladi nafsi Muhammadin biyadi la yasma' bi ahadu min hadil ummah Yahudian wala Nasronian, yang berkaitan dengan hadis itu. Iya, kita tahu Ustaz, hadis riwayat Muslim, cuma nomor hadisnya tuh kalau kok nggak salah 7. Oh, nomor hadisnya. Iya, aku pernah dapat tuh. Ntar aku ketik pakai teks Arab aja. Ini minta data kan ya? Ini. Iya. Boleh. Ini aja deh. Kita kan sesuai data kan, Bang. Ya. Ini kita hadis ya gitu, sebelum diskusi pakai data. Ah, itu ya. Nah, udah dapat tuh. Ini nih. Nomor Kalau terjadi ini enggak pakai nomor. Ini enggak pakai nomor. Nanti kalau cari nomornya lama lagi aku. Aku barusan ngetik dari pakai bahasa Arab. Di sini dikatakan bahwa ini kan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun di antara kalangan umat ini, Yahudi dan Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. betul. Selamat datang di kebenaran. Di sini dikatakan sumayamutu walam yu'min billadhi arsaltu bihi, mereka mati dan tidak beriman terhadap apa yang aku utus kepada Nabi itu, kepada Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu dari penghuni neraka. Tuh, lu ketika dengar mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW dan lu menolak, neraka lu. Neraka jatuhnya. Jadi itu bukan hal spesial ketika dibilang kekafiran terhadap Nabi Isa. Kekafiran terhadap Nabi Isa nya dalam kurung dia. Gitu kan. Sehingga kita balik lagi, kita balik lagi. Ketika lu tahu bahwasanya melihat, barang siapa yang melihat aku maka dia melihat Bapa, itu sama dengan ketika Paulus menganiaya Yesus maka dia menganiaya jemaat, maka di situ tuh satu pekerjaan, satu iman, dan satu percaya maksudnya. Bukan satu hakikat. Bukan satu hakikat. Jadi kembalilah ke surah Al-A'raf ayat 194, Al-Ankabut ayat 25 gitu. Jangan lu mencoba menyembah sesuatu yang serupa juga denganmu. Ngapain lu menyembah sesuatu yang serupa juga denganmu? Perhatikan lemah, dari 6 agama yang diakui di Indonesia hanya Islam. Bentar, beda. Apa tuh? Apa tuh? Kita, maksudnya kita ini loh, kita manusia sama Nabi Isa itu udah beda. Lah Nabi Isa enggak? Bedanya gimana? Coba tanya, bedanya gimana gitu? Nah, bedanya gimana? Kamu atas kepengennya siapa? Gitu. Atas kepengen kehendak Allah. Bukan. Adanya. Bukan. Jadi kamu. Loh, segala sesuatu yang gini, kalau dalam konsep Islam gitu kan, tiada sesuatu pun terjadi selain atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maksudnya gini loh. Apanya? Misalnya orang bapakmu lah. Oke, saya izin dulu. Tadi Aikores nomor hadisnya Sahih Muslim 218. Udah itu aja. Oh, alhamdulillah, sip, mantap. Gini loh Bang, maksudnya itu kalau bapak kamu tidak mengingini ibu kamu dan berhubungan, mana bisa punya anak? Ya kalau kayak gitu mah, Nabi Adam nggak pakai ibu dan ayah, Siti Hawa nggak pakai ibu. Bang, bentar, gini loh. Apa? Nah, semua kan dari penciptaan kan.
Ya kan? Pasti ada bahannya nggak? Ada bahannya nggak? Ada bahannya. Ada kan? Iya. Nah, Nabi Adam dari apa? Tanah. Tanah, bener? Iya. Iya, tanah. Kalau Bang siapa ini? Bang Perah dari Bang Perah dari apa? Dari apa? Sperma. Nah, sperma kan? Terus? Jadi bukan dari tanah lagi. Iya, terus? Kan? Lah terus Nabi Isa itu dari apa? Dari ruh. Ruh siapa? Ya sama kayak tanah. Tanah siapa? Loh, kok tanah siapa? Lah iya tanah siapa? Ruh siapa? Maksudnya gitu. Gini loh. Apa lagi yang dimaksudin? Udah tanah dari manusia kan emang udah ada manusianya kan? Udah ada. Loh ya belum lah. Tanahnya ada, manusianya belum ada gitu. Nah ya, sekarang Nabi Isa. Nabi Isa apa? Manusianya belum ada, ruhnya ada. Sama aja. Ya beda. Jadi kita lo maksudnya gini loh, Bre. Kalau misalnya lu adalah kalau misalnya lu ingin menuhankan Nabi Isa, seenggaknya Nabi Isa ini harusnya Tuhan Isa gitu loh, harusnya. Atau enggak, ya kenapa lu Tuhan turun ke bumi harus lewat rahim wanita gitu loh. Loh. Kan sudah dinubuatkan menjadi hamba kan? Loh, sekarang menjadi hamba. Lu menjadi hamba Tuhan memang harus lewat rahim wanita. Kan logikanya nggak masuk, Bre. Loh, lu menjadi hamba Tuhan kenapa harus lewat rahim wanita? Itu kan semuanya sudah itu kan semua dibuatkan di Yesaya juga, Bro. Iya, di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yang dari seorang darah. Seorang darah, Yesaya 7 nomor 6. Kita lihat gitu. Ini semua nubuatan di perjanjian lama itu tentang manusia Mesias gitu loh, bukan tentang Tuhan yang menjadi manusia. Ini salah kaprahnya kekristenan. Yesaya 7:6, Yesaya 9:7 ya, gue lupa ya. Yesaya 9:6. Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang itu ya. Yes. Nah, sekarang lihat ini terjemahan Kristen ya. Sekarang kita lihat terjemahan Yahudinya langsung. Gua lagi malas ngejelasin, jadi kita langsung main ke Yahudinya aja. Yesaya 9 Habat. Nah ini ya, ini Habat, Yahudi punya nih. Yahudi pemilik sah dari kitab yang kalian sebut perjanjian lama. Kita buka nih Yesayahu 9 nomor 6. Nah ini Ibraninya, ini terjemahan Inggris yang sesuai dengan yang mereka imani. Nah ini Yesaya 6 ya. Kita copy, kita translate. Nah Yesaya, ini Yesaya berapa? Yesaya 9 kan? Oh 5 salah. Yang 5-nya berarti dia mundur 1. Nah kita baca di sini. Karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, dan kekuasaan ada di pundaknya, dan penasehat yang menajubkan, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Pangeran Damai. Jadi namanya tuh 1, Pangeran Damai, enggak 4. Nama Pangeran Damai ini diberikan oleh Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya. Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama Tuhan. Emang ada manusia yang dikasih nama? Ini manusia dikasih nama nih, Pangeran Damai katanya. Itu merujuk ke siapa? Pangeran Damainya merujuk ke Mesias, kalau Yahudi. Kalau di Islam? Islam nggak pakai Yesaya, Bre. Islam pakai Al-Quran. Loh, maksudnya Mesias itu. Oh, Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Al-Masih dalam Islam itu siapa? Al-Masih dalam Islam itu siapa? Al-Masih dalam Islam itu siapa? Nabi Isa. Betul. Nah iya, Nabi Isa gitu kan. Lu kenapa menuhankan Al-Masih dan Nabi gitu kan? Ini yang ngasih namanya, yang ngasih nama Pangeran Damai aja Tuhan gitu. Kenapa lu nggak menyembah Tuhan yang memberikan nama kepada dia? Makanya gitu. Baca Filipus. Filipi. Iya, Filipi 2.
Iya, jadi Filipi 2 udah dikasih tahu gitu kan. Itu adalah seorang anak yang mengambil bentuk dewa kan gitu. Nah, posisinya Filipi 2 nomor 6, mau dibentuk kayak gimana pun, mau lu puji-puji setinggi langit pun, Yesus itu ciptaan. Yesus itu adalah hamba dalam Yesaya 53. Lu mau menyembah hamba? Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ini hamba yang lu tuhankan, dia menyembah hamba juga. Menyembah Tuhan dia. Yohanes 4:22. Di sini. Yohanes 4:22. Kamu, merah ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya iya, masa Tuhan lu nyembah sesuatu yang dia kenal? Itu namanya pengajaran, bro. Kenapa dia menyontohkan sesuatu yang dia menyembah juga gitu loh? Lah kan dia menjadi seorang hamba, biar paham. Nah, coba gini ya, Kores. Penasaran, Sinir. Itu kan pengajaran tadi bilang, Yesus mengajarkan menyembah siapa? Coba, Pak Lemah Sihwit. Gimana? Yes, Anda tadi mengatakan itu pengajaran. Maka pertanyaan saya, Yesus mengajarkan kepada muridnya itu untuk menyembah siapa? Menyembah pada Allah yang Esa. Nah, itu udah. Itu yang diajarkan oleh Yesus kan? Malam ini aku menanamkan lagi nih bahasa bahwa Kristen adalah Rasulnya Paulus, Tuhannya Yesus. Lah itu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan, memberi pengajaran menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah, itulah ajaran Yesus. Nah, permasalahannya lagi sekarang, orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, itu poinnya di situ. Iya kan? Yang mengatakan meyakini Yesus Tuhan itu bukan ajaran Yesus, pasti itu ajaran di luar Yesus. Siapakah yang mengajarkan demikian? Anda punya kitabnya, contoh tadi kitab Rasul Anda. Nama kitabnya tertulis Filipi 2 nomor 6. Filipi itu siapa? Paulus. Paulus itu siapa? Rasul Anda. Siapa Tuhannya? Yesus. Jadi Anda seorang Kristen yang memiliki Rasul seorang Paulus, yang Tuhannya adalah Yesus. Beda dengan ajaran Yesus. Kalau Yesus memberi contoh, Tuhannya itu tidak bisa dilihat, gitu. Bahkan dia memberikan pengajaran seperti yang tadi Anda katakan. Jelas kan di sini bedanya? Sip. Mantap Ustaz Alif, mantap. Tunggu Pak Robert, tunggu nanti. Pak Robert harus hilang dulu 2 tahun baru nanti pas masuk dialog lagi. Berarti udah selesai ininya saya dong kalau gitu. Naik kelas. Iya. Ya harus diakui lah. Kamu itu kan Kristen. Kristen itu siapa yang buat? Paulus. Sesuai KPR 1126 itu data yang tertulis di kitab Anda. Siapa Paulus? Rasul Anda. Bahkan di dalam kitab Galatia juga di mana semua dikatakan apa? Aku Paulus Rasul, aku Paulus Rasul. Itu kan pengakuannya dan Anda imani. Ya udah selesai. Siapa Tuhannya? Yesus. Nah, itulah ajaran Kristen yang Rasulnya Paulus, yang Tuhannya Yesus. Beda dengan Yesus. Siapa Yesus? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan berarti apa? Rasul Tuhan. Kalau Rasul Tuhan, siapa Tuhannya? Yang Yesus menyebut Bapa. Siapa Bapa? Tuhan langit dan bumi. Siapa itu? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya Yesus katakan, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Coba tarik ke atas lagi, yang apa ya? Allah itu roh itu. Aduh. Alamak. Ya, bukan ke atas, ke bawah. Pak Lemah, ke bawah itu. Maaf, bang. Ya, ke bawah. Ini aku masuk lagi ya, Ustaz Alif ya. Masuk lagi ya. Main di 24 ya. Lemah harus kuat. Aduh. Ores itu guru yang hebat. Sama Ustadz Alif. Nah, kita lihat di sini ya. Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu ya. Betul. Nah, betul.
Nah, ini lagi-lagi lemah, bapaknya lemah dan kakeknya lemah. Apa? Ini loh, Bang, apa? Ini loh. Ya, ya. Anda percaya nggak sama ayat itu? Allah itu roh itu percaya nggak? Enggak percaya. Nah, kenapa kamu tadi ambil ayat itu untuk membantah juga? 422-nya iya. Yang 424-nya ini sesat terjemahannya. Nah, kita lihat ya. Aduh, nah iya pasti adu-aduhan bre, karena kita harus lihat bahasa asli ketika digunakan. John 4:24. Nah, kita buka lagi Bible Huba. Ada kalba. Nah, ini John ya. Yohanes itu John bahasa Inggrisnya 4:24. Nah, lihat di sini. Nah, di sini kan apa? Allah itu roh. Kita lihat di sini. Nema oteos. Nema spirit, O-nya strip, teos, isnya dalam kurung. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, lagi-lagi. Tuh. Jadi ini bukan Allah itu roh, tapi di sini nema oteos. Lihat, ini pembahasan Yunani sama kayak Indonesia gitu. Jadi kalau objeknya di depan, objeknya duluan dibaca gitu. Subjek di depan, subjek duluan dibaca. Nema oteos artinya apa? Ruhullah atau roh Tuhan. Udah kelar itu perkara. Nggak ada itu adalah itu nggak ada. Is itu estin. Contoh misalnya penggunaannya. Artinya apa? Ruhullah. Ruhullah. Ruhullah itu Allah. Bukan, nggak ada itu, nggak ada kata itu. Loh, beneran nggak? Ini lihat nih. Nih Yohanes 4:24 tuh, lihat. Coba buka Al-Qur'an An-Nisa 171. Tahu gua, maksudnya yang ini. Nema oteos, ini terjemahannya sesat. Izin Bang Kores. Dari tadi sebentar Bang lemah sesuatu. Dari tadi ku tengok kau selalu lari ke Al-Qur'an untuk mencari ayat-ayat untuk mendukung ketuhanan Yesus. Kenapa kamu nggak pernah menyentuh Al-Maidah? Al-Maidah 7:72 gini ku kasih tahu ya. Ini sekali-sekali kau bawa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila ibudullaha rabbi wa rabbukum. Sungguh telah kafir orang-orang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, telah kafir. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sekali-sekali kau bawa kau dari tadi semua kau masuk ke situ Al-Quran. Jadi sorry menyori. Bunda. Kau dalami dulu Bibelmu, jangan. Ini baca sekali-sekali kau bawa ya. Udah tahu. Dari Gurunda tadi, dengar. Dari Gurunda tadi kau bawa ayat-ayat suci Al-Quran untuk mencari ingin kau tuhankan Nabi Isa ya. Kau sampai dengan ingin dijadikan Tuhan Nabi Isa, tapi tertolak ya. Satu ayat aja nih ya. Baca nih Al-Maidah, pelajari dalamnya Al-Maidah 72. Al-Maidah ayat 72, kafir. Ini aja satu. 17 yang Bun. Semuanya. 17 bacain Bun, enak itu. Al-Maidah 17 ya bacain dulu sebelum aku lanjut. 17. Iya, 17 itu paling enak itu. Itu sudah mencakup semua kafir bahwa dan Nabi Isa berkata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, yang 17 itu lebih enak lagi. Udah mampus kau di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul fa may yamliku minallahi syai'an in arada an yahlikal masihab ibnu Maryama ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir si lemah ya. Sungguh telah kafir orang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapa yang telah dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah sekerajaan langit dan bumi dan akan ada keduanya. Ya, dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa segala sesuatunya. Itu dibinasain. Lu nyembah Nabi Isa sama putra Maryam dibinasain lu.
Bro. Jadi Apa? please deh, Saudara, jangan saudara, ngemis-ngemis ke saudaraku, Al-Quran deh, saudaraku. please deh. Diam dulu Bunda. Gini loh Bunda. Enggak, aku dengar kau bukan, enggak Bang, Abang lemah. Aku dengar kau tidak menyimak ya. Kamu belakangan ngeyel, makanya kita kasih aja nih kau. Udah jelasin tadi panjang lebar sama Burunda Bang Ya Bunda, Kores. udah didengerin Bunda. Saya kasih. Oh, gitu jangan lagi ngemis ke Al-Quran ya. Bukan ngemis. Oke. Kan kita Lah ya, sama-sama kan belajar. kamu Bunda. mencari-cari. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Ya orang udah di luar Islam dijelasin membaca tapi kau Al-Quran. ngeyel. Maksudnya gini loh, kalau udah dijelasin jangan ngeyel. Kenapa ya oten-oten ini nggak mau mengangkat ini Al-Maidah nih? Al-Maidah 17 tadi sama yang ku sampaikan 60 berapa tadi 67 ya. Telah kafir. Oh, kabur dia. Ya, itu keluar ya mentah. Giliran saya lah, Kores. Daripada muter-muter ngeyel. Silakan, Bang. Aduh, Pak Robert ah. Alhamdulillah. Kamu udah naik kelas. Iyalah Pak Robert, jangan sama gua lah, sama Bunda Rahma lah Pak Robert lah. Iya, oke. Ya. Kita debat. Kores yang keluar dulu, dengar. Oke. Nah, kalau yang disampaikan tadi Bang Kores di mana tuh ya? Allah adalah roh. Itu kan iman Kristen ya. Allah Enggak, itu adalah sesat roh. terjemahannya. Itu Ya, tapi kalau nggak kita apa-apa, lihat silakan. Ini ya, kalau nggak kita apa-apa, kita lihat. ikuti dulu. Kalau kita lihat sebenarnya kawan-kawan Kristen itu cuma ini salah memaknai dari kalimat itu. Karena di dalam kitabnya sendiri ada kalimat juga Allah adalah gunung batuku. Masa Tuhan dijadikan gunung batu? Api yang menghanguskan, masa Tuhan itu api? Nah, itu dicari maknanya. Allah itu adalah roh. Maksudnya apa? Tuhan itu memang yang maha gaib, tapi ada seperti roh spirit, ada kekuatan di sana gitu loh. Nah, barang siapa yang berdoa kepadanya harus dalam ruh, dalam jiwanya. Itu maksud memahaminya. Karena Tuhan itu prinsipnya sudah dikenalkan di dalam kitab Perjanjian Lama juga. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang dibentuk, baik sebelum aku maupun sesudah aku. Itu dulu poinnya. Maka ketika ketemu kalimat-kalimat seperti itu, kita pahami maknanya. Karena sudah ada kalimat memang Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kalau Anda langsung maknai kalimat itu, langsung artikan bahwa dia itu roh sebagaimana roh, nanti repot. Kenapa? Iblis juga makhluk roh. Nggak bisa dibedakan. Iblis roh, Tuhan juga roh. Nanti ketemu lagi. Ada yang menghasut Daud, yang satu iblis, yang satu Tuhan. Keduanya roh, keduanya menghasut Daud. Berantem di situ, Pak. Jadi cobalah dimaknai kalimat itu. Paling tidak dicari maknanya, jangan berbenturan dengan kalimat yang sudah sangat jelas sebelumnya. Kalau di dalam Islam itu sudah ada ayat yang muhkamat, yang sangat jelas maknanya, itu dulu yang dipegang. Maka ketika ketemu kalimat-kalimat yang lain, jangan dibenturkan maknanya gitu. Karena ada juga di dalam kitab Anda, Tuhan itu gunung batu. Nggak mungkin engkau meyakini Tuhan itu adalah batu. Allah adalah kasih, berarti Tuhan itu menunjukkan sifat kasihnya. Ada juga kan di 1 Yohanes 4, Allah adalah roh, maka maknai kalimat itu. Maksudnya dia itu gaib, tetapi memiliki kekuatan yang gaib yang tak nampak itu, gitu loh Pak. Kalau kita coba memahami, karena di dalam kitab Anda sudah ada dikunci tentang siapa Tuhan di dalam Perjanjian Lama, gitu. Mantap. Ya, itu naikin lagi aja sih lemah. Enak bubukinnya. Gimana? Gimana Pak Itu Pak Robert, silakan. Paham? Kores. Bisa nggak saya? Iya, bisa. Os. Kok Kores terus Pak Robert? Kok Kores terus? Dia guru Sama Ustadz dia Alif. guru- Ya Bunda Rama juga, semuanya lah. Oke, lanjut. Sama Ustadz Alif. Alif, wah itu kan TS saya semua. Ya, Ya, Pak Robert ini yang pelan-pelan katanya pingin syahadat, cuman dia masih ragu gitu. kapan disampaikan? Shalom semua. Terputus tadi. Ya, bahasa itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, Pak. Jadi kita ke sana. Lanjut. Saya lagi bisa. Pak Lemah saya lagi dong. Saya dulu.
Saya dulu, bukan saya lagi kan? Oh iya. Ya, Pertanyaanku silakan. dulu, kemudian dilanjut ya pertanyaanku Pak Robert gini. Apa? Halo? Apa yang membuat Bapak ini menuhankan Yesus? Kan Yesus ini manusia. Terus apanya yang ilahi dari Yesus yang Tuhan Anda ini apanya? Nah, itu nanti saya tertarik sama membahas itu Yesaya 53, boleh Kak? Aduh, udahlah Pak, itu saya udahlah. Itu kita bahas yang nanti kita ke sana, Bunda Rama. Nah, lama kan mau jelaskan Yesaya 53 kan. nubuatan. Gini loh Pak Robert. Anda kena mohon maaf nih kan Anda sebagai kita udah lama di Zoom ya. Yesaya perjanjian lama. Kalau nubuatan Anda korek-korek Yesaya perjanjian lama, tapi hukum-hukumnya Anda tolak, katanya udah ditebus dengan kematian Yesus terkutuk. Ini kan tidak fair. Giliran hukum-hukum Taurat ditolak, nubuatan masih melirik ke perjanjian lama. Tuh nggak boleh gitulah. Sekalian ambil nubuatan, ambil pula itu hukum-hukum Tauratnya. Kan masih nempel di perjanjian baru tuh, janjian lamanya. Jadi nggak usah lah bahas itu. Mending bahas tadi nih. Apa sih yang membuat Pak Robert itu menuhankan Yesus? Apanya itu yang ilahi loh pada diri Yesus? Ya, ini menarik loh Pak. Ya, Biar kita bahas. Saya singkat aja tuh untuk Yesaya 53. Boleh nggak Aduh, yalah. Lanjutlah Pak. Tetap ngotot Bapak. Padahal Bapak itu menolak ini ya. Padahal Bapak makan babi. Padahal itu larangan di imamat Pak. Perjanjian lama. Babi haram. Anda tidak patuh, tidak taat dengan hukum-hukum Torah itu. Malah lari ke penubuatan, melirik. Babi kan haram. Aduh. Tunggu dulu, gini. Mana babi haram? Gak ada babi haram. Iya babi haram, tapi kenapa kau makan? Masalah Yesaya. Wah, budak ke gocek nih. Iya, babi haram tapi kau makan kan? Itu artinya. Padahal nubuatan kau tengok-tengok perjanjian lama. Boleh? Aneh. Silakan. Oke, itu tuh Yesaya 53. Tadi kan kalau saya lihat Kores dengan lemah udah sepakat bahwa itu ada dari Yesus. Saya juga sepakat. Nah, itu didukung oleh Matius ya, murid Yesus, bahwa itu adalah Yesaya 53. Mau kita bahas satu-satu Pak Robert. Oke, kita bahas ya Yesaya 53. Kita bahas satu-satu. Ini Pak Robert ini senang ini ya. Nih. Boleh sekali. Oke, Yesaya 53:1. Siapa yang percaya kepada berita yang kemudian kedua? Dia nomor 2. Ayat satunya dulu. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Itu ya. Kayak Yesaya 53. Tentang kekuasaan Tuhan. Lah iya, aku baca ini kan, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa yang tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kedua, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Apakah Yesus ini anak tunggal? Maria banyak beranak Pak, banyak saudara kandungnya, si ibunya. Ya, jadi bukan tanah kering. Oke? Tunggu dulu. Ia tidak tampan. Halo? Ayat satunya dulu kita bahas. Lah kok apa yang Bapak mau ambil di sini? Ayat satunya itu diklaim oleh Matius, muridnya Yesus. Dan Matius. Itu diklaim oleh muridnya Yesus, itu adalah penggenapan tentang Yesus. Itu ya, boleh aja dia klaim-klaim. Boleh aja Pak dia klaim. Boleh aja Pak dia klaim. Oke. Kemudian kita kedua, sebagai taruh ya tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Apakah Yesus anak tunggal? Banyak. Maria banyak beranak, banyak saudara kandungnya, Tuhannya Bapa kan. Ia tidak tampan. Gambar-gambar yang kita tengok tuh film-filmnya kan, wow. Kan Mel Gibson kan, yang orang Australia itu, Austria itu, Mel Gibson itu bintangnya kan. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Nggak ada yang hina-hina Yesus. Ini seorang penduduk